Yang buat saya heran, kenapa masih percaya dengan omongan orang-orang yang tidak bertanggung jawab, omong-omongan tetangga. Kalau kamu nggak merasa nyaman kerja di Malaysia, kamu 2-3 bulan boleh balik. Enak sekali ya ngomongnya. Dikira Malaysia ini kabupaten. Malaysia ini sudah negara orang. Tidak seenaknya bisa pulang balik begitu saja. Pastinya harus ada dokumen resmi untuk bisa pulang balik dengan secara nyaman. Kalau dokumennya sudah tidak benar, ya pastinya kalau mau pulang balik ya susah. Anehnya ini sering terjadi kepada orang kita. Ketika mau bekerja ke Malaysia, mereka tidak mencari informasi yang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabat-sahabatku semua? Jangan bekerja ke Malaysia. Ingat, kalau caranya seperti ini di akun media sosial TikTok saya mendapatkan curhatan yang bunyinya seperti ini. Mula-mula saya kirim salam dekat dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam mas, maaf tadi terputus. Saya ada kontrak 2 tahun kerja, tapi saya juga nggak tahu ya. Soalnya agennya bos saya yang urus. Saya ke Malaysia pakai paspor wisata. Nah, ini sudah salah ya. Kalau bekerja di Malaysia jangan pakai paspor wisata. Paspor wisata itu untuk berwisata saja dan masanya cuma 30 hari saja. Kalau di negara orang masa paspor tersebut sudah melebihi atau sudah kadaluarsa, maka Anda akan menjadi seorang yang ilegal. Saya nggak betah di sini, mau pulang. Mas, apakah bayar komponya sama 500 Rm? Jadi beliau ini sudah nggak betah, ingin pulang dan ingin bayar kompon yang 500 ringgit. Sebab di tanggal 1 Maret nanti akan ada program daripada kerajaan Malaysia, siapa yang tidak berdokumen boleh pulang dengan membayar denda Rm 500 ringgit. Dan tentunya kalau kalian sudah balik dengan cara bayar denda Rm 500 ringgit itu pastinya akan di blacklist atau tidak boleh masuk ke Malaysia selama 5 tahun. Sudah jelas ya, Anda akan di blacklist selama 5 tahun. Tidak boleh bekerja atau masuk ke negara Malaysia lagi. Dan hal yang aneh sering terjadi ke orang-orang kita. Kalau bekerja ke negara orang itu selalu mudah percaya dengan omongan-omongan tetangga tanpa mencari informasi yang lebih jelas. Jadi hanya tinggal ngikut saja. Apalagi kalau seorang emak-emak atau mbak-mbak itu kalau mendengar omongan yang enak-enak tentang bekerja ke luar negeri seperti Malaysia dan juga luar negara lainnya, pasti kepincut ya atau teringin nak cepat pergi ke negara tersebut dan ingin bekerja di sana. Walaupun mereka kadang-kadang menjadi salah satu korban tenaga kerja Indonesia yang diberangkatkan secara ilegal. Walaupun saya sudah berulang kali untuk mengingatkan sahabat-sahabatku, saudaraku-saudaraku semua yang ada di kampung halaman, yang ada di Indonesia, kiranya kalau mau masuk ke Malaysia, tolong sekarang itu kemudahan ada di tangan Anda semuanya. Jadi Anda punya handphone itu bisa di searching dekat Google atau dicari informasinya lewat internet. Apakah cara saya ini benar atau tidak ketika saya mau bekerja ke Malaysia dengan paspor pelancong? Itu di internet sudah ada penjelasannya semua. Jangan kalau bekerja ke negara Malaysia, kalian diomongkan atau kalian mendengarkan omongan tetangga terus ikut saja tanpa mencari lebih tahu informasinya yang jelas. Kemudian setelah sampai di Malaysia, kalian tertipu dan tidak ada permit sehingga menjadi pekerja ilegal.
Tentunya kalau sudah menjadi pekerja yang ilegal, itu membahayakan diri kalian sendiri dan juga keluarga kalian. Sebab kalau sampai ada operasi, kalian tertangkap, itu nggak bisa pulang. Dan pastinya akan di penjara terlebih dahulu baru bisa pulang. Jadi nggak bisa untuk memberi kabar keluarga, sebab sudah tertangkap. Dan ini pesanan penting ya, pesanan penting dari saya. Sekarang di Malaysia itu ketat banget. Jadi operasi hampir setiap hari bagi orang yang tidak berdokumen. Kalau mau masuk kerja ke luar negara, ke Malaysia atau ke tujuan negara lainnya, itu pasti harus melalui PT, bukan melalui mulut tetangga, bukan melalui mulut teman-teman, bukan melalui media sosial. Jadi Anda harus lihat di daerah Anda PT mana yang bisa memberangkatkan tenaga kerja Indonesia untuk bekerja ke luar negara. Dan yang sering terjadi, sering tertipu ini biasanya mbak-mbak atau kadang-kadang emak-emak yang sudah berumur 40, 30 lebih, yang taunya kalau dikasih omongan manis-manis nurut tanpa mencari sumber informasi yang jelas. Ini sering terjadi ketika sudah sampai di Malaysia, mereka menjadi seorang pekerja yang ilegal tanpa permit, sebab datangnya juga menggunakan paspor wisata. Dan yang saya sesalkan, ini merupakan bentuk dari ulah para agen-agen yang tidak bertanggung jawab, yang hanya mementingkan dirinya saja demi uang, rela saudaranya dibuat sengsara di negara orang tanpa dokumen. Untuk sahabat-sahabatku yang belum pernah kerja di Malaysia, tolonglah jangan sampai kalian masuk ke Malaysia lewat omongan orang. Jadi nggak ada ya intinya persyaratan kerja ke luar negara hanya lewat omongan tetangga, cukup buat paspor pelancong saja kamu bisa kerja ke luar negeri. Itu tidak benar. Untuk saudaraku-saudaraku, tolonglah yang ada di Indonesia, janganlah jadi agen yang tidak bertanggung jawab, yang hanya kamu mementingkan uang, terus kemudian cari orang sebanyak-banyak mungkin, kamu berangkatkan dengan secara tidak benar ke negara orang. Ini sungguh sangat disayangkan dan sungguh sangat disesalkan. Jujur, saya pun juga sangat amat sedih bila mendengar curhatan-curhatan dari teman-teman yang tertipu oleh agen-agen yang tidak bertanggung jawab. Pesan saya, tolong didengar, dan kalau mau bekerja ke negara orang, jangan sampai lewat mulut tetangga ataupun media sosial lainnya. Yang sering tertipu mereka bekerja ke Malaysia lewat media sosial, cari lowongan pekerjaan di Facebook, cari lowongan pekerjaan di TikTok. Itu tidak dibenarkan. Dan mudah-mudahan informasi ini sangat bermanfaat buat sahabatku semua. Tolong, kalau kita bekerja ke negara manapun harus lewat saluran yang resmi supaya Anda juga aman, nyaman, tentram di negara orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.